Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allahu Rabbi yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berjumpa meskipun kita berjumpanya di dunia maya, dan patut disyukuri juga kita berjumpa di bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh keberkahan. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mengenai salawat mempunyai makna atau mempunyai arti. Yang pertama doa, yang kedua kemuliaan, yang ketiga kesejahteraan, dan yang keempat ibadah. Makna atau arti sholawat dapat kita tinjau dari pelakunya. Kalau seandainya sholawat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholawat itu berarti turunnya rahmat untuk makhluknya. Kalau seandainya sholawat itu datangnya dari malaikat, maka sholawat itu berarti ampunan. Kalau seandainya sholawat itu datangnya dari kita, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang takwa, maka sholawat itu berarti sebuah doa agar diijabah untuk memberikan kesejahteraan kepada makhluknya. Hadirin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat mengenai sholawat. Sholawat juga berarti doa, baik doa untuk diri sendiri maupun orang banyak. Sholawat juga berarti ibadah, yaitu suatu ketundukan seorang makhluk kepada Sang Khalik dengan meminta imbalan pahala. Dan hal itu wajar, karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, niscaya akan aku kasih pahala. Hadirin rahimakumullah, adapun perbedaan pendapat ulama mengenai makna ataupun tafsiran penggalan ayat sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu untuknya dan bersalamlah kamu kepadanya, menimbulkan beberapa pertanyaan, di mana yang pertama, apakah ini untuk hal yang sunnah ataukah untuk hal yang wajib? Yang kedua, apakah hukumnya salawat itu fardu kifayah atau fardu ain? Yang ketiga, apakah kita membaca salawat ketika kita mendengar orang lain menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin rahimakumullah, Asy-Syafi'i menanggapi bahwasanya salawat itu hukumnya fardu. Asy-Syakhawi juga menanggapi
bahwasanya sholawat itu hukumnya wajib. Wajib ketika kita dalam tasyahud akhir. Dan cukup sekali saja ketika kita berada di majlis, maka kita wajib membaca sholawat. Hadirin rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan beberapa pendapat ulama-ulama madhab yang dikutip di dalam kitabnya, yaitu Fathul Bari, dengan beberapa argumentasi pendapat-pendapat madhab yang termasyhur, yang masyhur tentang sholawat. Yang pertama yaitu madhab Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu adalah suatu ibadah yang disukai. Yang kedua yaitu Al-Imam Ibnu Qashar. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu adalah suatu yang wajib, meskipun tidak ada kadar banyaknya untuk sholawat. Dan sholawat itu diucapkan minimal dalam seumur hidup sekali. Jadi kalau seandainya kita selama hidup di dunia sudah mengucapkan kalimat sholawat, maka berbebaslah kita dari kewajiban tersebut. Yang ketiga yaitu dari Abu Bakar Ar-Razi dan juga Ibnu Hazmin. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu adalah suatu yang wajib, di mana seseorang wajib membaca sholawat baik di dalam ketika kita sholat maupun di luar kita sholat. Seperti halnya kita mengucapkan kalimat tauhid dan cukup satu kali saja dalam seumur hidup. Yang keempat yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib dibaca ketika tasyahud akhir, yaitu antara tasyahud dengan salam. Yang kelima yaitu Imam Asy-Sya'bi dan Ishaq. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib dibacakan ketika tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Yang keenam yaitu madhab Abu Ja'far Al-Baqir. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib dibacakan ketika sholat, namun beliau tidak menentukan di mana tempatnya, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Yang ketujuh yaitu Abu Bakar Ibnu Bakir. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib meskipun belum ditentukan berapa bilangannya. Yang kedelapan madhab At-Tahawi dan segolongan ulama Hanafiyah. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib bagi kita yang ketika kita mendengar seseorang menyebut nama Rasulullah, maka kita wajib menjawabnya. Yang kesembilan yaitu madhab Az-Zamakhsyari. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib ketika kita berada di suatu majlis, maka kita wajib bersolawat kepadanya ketika nama Rasulullah SAW disebutkan. Dan yang ke-10 yaitu madhab yang dihikayatkan kepada Az-Zamakhsyari. Beliau berpendapat bahwasanya sholawat itu wajib. Sholawat itu wajib dibaca ketika kita memulai berdoa. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa pendapat mazhab, tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya sholawat itu haram. Jadi sholawat itu adalah suatu ibadah yang sangat unik. Kita melakukannya bisa di mana saja dan tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak.
Kita bisa ketika lagi agenda ataupun lagi dalam perjalanan, baik perjalanan kendaraan roda 2, roda 4, kapal ataupun pesawat, kita bisa membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus gimana untuk keutamaan sholawat? Ditinjau dari segi artinya, yang pertama yaitu doa. Ada yang meriwayatkan bahwasanya kalau seandainya doa ketika didahului dengan sholawat, insya Allah doanya mustajab. Yang kedua yaitu kemuliaan. Jelas, karena kita memuliakan orang yang paling mulia, sehingga kita yang bersalawat ikut menjadi mulia. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu ibadah. Itu dari segi arti. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW ketika kita nanti di akhirat kelak. Dan semoga juga kita diaku oleh beliau sebagai umatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.